Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadil Hasan Nur Takwim. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Organisasi yang berjudul Studi Kasus Manajemen Organisasi dalam konteks Sistem Informasi pada perusahaan Meta. Nah, di sini saya juga mempunyai anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Egy Laurenzi, terus ada Dada Kurniawan, terus ada Amelia Andin, dan yang terakhir yaitu Calvin Winata. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan Meta ini. Oke, Meta Platforms atau yang sebelumnya kita kenal sebagai Facebook merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang mengelola berbagai platform media sosial, yaitu termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dalam era digital atau dalam era informasi digital, perusahaan teknologi seperti Meta ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengelola sistem informasi untuk mendukung operasi bisnis, inovasi, dan pengalaman pengguna. Oke, ada pula perusahaan ini mendukung bisnis dengan sistem informasi yang canggih. Nah, jadi teman-teman, manajemen organisasi dalam konteks sistem informasi menjadi aspek krusial bagi perusahaan Meta, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah, kebutuhan pengguna yang terus berkembang, dan tantangan terkait privasi serta keamanan data. Sistem informasi di Meta tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi pengambilan keputusan yang strategis, pengembangan produk, serta pengelolaan hubungan dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Terus ada pula perusahaan Meta menghadapi tantangan seperti privasi data dan inovasi teknologi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perusahaan Meta menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal integrasi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal sebagai AI atau Artificial Intelligence, terus ada analitik big data, dan solusi berbasis cloud ke dalam operasional bisnisnya. Nah, proses ini melibatkan berbagai macam elemen organisasi, termasuk koordinasi lintas departemen, terus ada pelatihan sumber daya manusia, dan pengelolaan operasional yang sangat besar. Nah, keberhasilan implementasi sistem informasi di perusahaan Meta sangat bergantung pada efektivitas manajemen organisasi. Selain itu, reputasi Meta sebagai pemimpin teknologi global membuatnya menjadi target utama berbagai regulasi dan pengawasan. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tugas kita ini. Nah, jadi studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan yang diambil oleh perusahaan Meta dalam mengelola sistem informasi, memahami tantangan yang dihadapinya, serta mengevaluasi bagaimana langkah-langkah tersebut dapat diterapkan sebagai pembelajaran bagi organisasi lain yang menghadapi tantangan yang serupa. Yaitu yang diantaranya, yang pertama, mengidentifikasi peran manajemen organisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem informasi di Meta Platforms. Terus yang kedua, mendeskripsikan sistem informasi yang diterapkan oleh perusahaan Meta beserta tujuan implementasinya dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Terus yang ketiga, untuk menganalisis dampak implementasi sistem informasi terhadap efektivitas dan efisiensi operasional organisasi di perusahaan Meta. Terus ada pula yang keempat, yaitu mengkaji tantangan utama yang dihadapi dalam proses manajemen perubahan, komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya di perusahaan Meta. Terus yang kelima, yaitu
memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan manajemen organisasi terkait implementasi sistem informasi. Nah, ada pula yang terakhir yaitu menyimpulkan pentingnya manajemen organisasi dalam keberhasilan sistem informasi berdasarkan studi kasus ini sebagai referensi bagi organisasi-organisasi lain. Nah, selanjutnya yaitu akan langsung masuk ke pembahasan atau deskripsi sistem informasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada deskripsi sistem informasi. Meta menggunakan teknologi canggih seperti cloud computing, analitik dan big data, kecerdasan buatan, algoritma iklan digital. Lalu ada tujuan implementasi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, mendukung inovasi produk. Yang ketiga, memastikan efisiensi operasional. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi privasi global. Lalu ada dampak implementasi sistem informasi. Dampak positifnya yang pertama itu ada efisiensi data dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada adaptasi cepat ke pasar. Yang ketiga reputasi sebagai inovator. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada resistensi internal. Yang kedua ada biaya pengelolaan yang tinggi. Tantangan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, resistensi terhadap teknologi baru. Yang kedua, kurang pelatihan yang memadai. Yang ketiga, perubahan budaya kerja berbasis data. Lalu ada tantangan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, kendala. Perbedaan zona waktu dan bahasa. Yang kedua, solusi. Platform digital kolaborasi. Workplace by Meta. Lalu ada tantangan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, manusia, pelatihan karyawan. Yang kedua, finansial, alokasi anggaran. Lalu yang ketiga ada teknologi, integrasi sistem baru. Saya Rada Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi solusi. Nah, rekomendasi solusi ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ini kita meningkatkan program pelatihan karyawan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mencangkup simulasi penggunaan sistem baru dan pelatihan onsite. Terus yang keduanya yaitu mengimplementasikan strategi komunikasi 2 arah, yaitu untuk memastikan bahwa karyawan merasa dilibatkan dan didengar selama proses perubahan tersebut. Yang ketiga itu memberikan intensif bagi karyawan yang menunjukkan adaptasi cepat terhadap teknologi baru sebagai bentuk motivasi. Yang keduanya yaitu komunikasi dan koordinasi. Di komunikasi dan koordinasi ini yaitu yang pertamanya mengembangkan platform komunikasi lintas tim yang lebih terintegrasi untuk mengatasi kendala pembedaan zona waktu. Yang keduanya melakukan pelatihan khusus bagi manajer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola tim jarak jauh secara efektif. Yang ketiganya itu mengadakan pertemuan tim secara rutin, mau itu virtual ataupun tatap muka, agar memastikan bahwa seluruh tim itu memiliki pemahaman yang seragam terkait tujuan dan proses implementasinya. Terus yang ketiga yaitu ada pengolahan sumber daya. Yang pertamanya yaitu melakukan audit berkala terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas perusahaan. Dan yang keduanya yaitu meningkatkan kolaborasi antar tim, teknologi, dan operasional untuk memastikan bahwa sistem baru diintegrasi dengan baik tanpa gangguan besar. Jadi tanpa adanya kendala gitu. Yang ketiganya mengembangkan jalur karir. Nah, bagi karyawan yang terlibat langsung dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi itu jadi untuk meningkatkan retensi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kesimpulan dari studi kasus manajemen organisasi Meta
adalah yang pertama, manajemen organisasi menentukan suksesnya sistem informasi dan juga pendekatan yang terstruktur, membantu efisiensi dan juga inovasi. Lalu refleksi tentang kesuksesan sistem informasi. Kesuksesan sistem informasi dalam konteks organisasi modern tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Meskipun teknologi menjadi komponen kunci, penting untuk diingat bahwa manajemen manusia dan proses juga memainkan peran yang sangat vital. Ada teknologi sebagai fondasi. Teknologi adalah alat yang memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi informasi. Namun, teknologi itu sendiri tidak cukup untuk menjamin kesuksesan. Sistem informasi yang canggih tanpa dukungan manajemen yang baik dan proses yang terstruktur dapat menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi harus diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi tersebut akan digunakan dalam konteks organisasi. Lalu ada manajemen manusia. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam setiap organisasi. Keberhasilan implementasi sistem informasi sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi krusial agar karyawan dapat memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Selain itu, manajemen harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi, sehingga setiap individu merasa terlibat dalam proses transformasi digital.